Desak Jokowi, Majelis Zikir Surabaya, copot Jenderal Dudung di KSAD. Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman di podcast Deddy Corbuzier pada tanggal 30 November 2021 yang kontroversial dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan Dudung yang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab sangat menyakiti hati umat Islam khususnya di Indonesia dan sudah dilaporkan oleh koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama. Orang-orang itu memang berasal dari FPI. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai ulama, habaib dan pengacara memang orang asli dari FPI, organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh negara pada akhir tahun 2020. Yang melaporkan saudara Dudung atas dugaan penistaan agama. Maka dengan ini kami ulama, habaib dan tokoh Madura dengan sangat meminta kepada aparat penegak hukum untuk berlaku seadil-adilnya. Jenderal Dudung Abdurrahman memang masih menjadi sasaran kemarahan dan kebencian gerombolan FPI. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung, maka bubar saja, tinggalkan, ujar Rizik. Beberapa rekaman video waktu itu yang viral memperlihatkan para pendukung Rizik dan FPI seakan-akan menyembah baliho itu. Mereka berbaris, bernyanyi-nyanyi, dan berteriak takbir sambil menghadap baliho Rizik. Seruan Habib Rizik untuk memboikot tidak hanya Fadil Imran tapi juga Dudung Abdurrahman. Kemarahan gerombolan FPI bisa jadi karena Jenderal Dudung Abdurrahman telah menghancurkan sesembahannya, yakni baliho jumbo Rizik kala itu. Kalau kita bicara tentang fungsi masing-masing kelembagaan, memang apa yang dilakukan Dudung Abdurrahman sangat perlu disesalkan. Tindakan pendukung FPI itu terhadap baliho-baliho Rizik bisa disebut mencemari agama Islam. Sebuah video yang memperlihatkan Majelis Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil Surabaya mendesak Presiden Jokowi mencopot Jenderal Dudung Abdurrahman dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD viral di media sosial. Video Majelis Zikir Surabaya desak Jokowi copot Jenderal Dudung dari jabatan KSAD itu viral usai diunggah pengguna Twitter Raufis Pak STB, seperti dilihat pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut masyarakat Surabaya minta Jenderal Dudung segera dicopot dari jabatannya. Dilihat dari video itu, tampak sejumlah pengurus Majelis Zikir Surabaya itu menyinggung soal pernyataan kontroversial Dudung saat hadir di podcast Deddy Corbuzier. Menurutnya, pernyataan kontroversial Jenderal Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab telah menyakiti umat Islam di Indonesia. Pernyataan Dudung yang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab sangat menyakiti umat Islam di Indonesia. Begitulah tuturnya. Pihak Majelis Zikir Surabaya pun mengaku mendukung pelaporan yang dilayangkan KUHP APA terhadap Jenderal Dudung terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab dan sudah dilaporkan oleh koalisi ulama, habib dan pengacara anti penodaan agama. Maka dari itu kami Majelis Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil mendukung dan memperkuat laporan tersebut. Begitulah ucapnya. Menurut Majelis Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, pihaknya mendukung pelaporan terhadap Dudung tersebut agar para pejabat lainnya tidak gegabah dalam mengeluarkan pendapat yang bernuansa sara. Lebih lanjut, Majelis Zikir Surabaya itu mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Jenderal Dudung dari jabatannya sebagai KSAD. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, aturan turunan Undang-Undang IKN ditargetkan selesai pada Maret hingga April mendatang. Aturan tersebut telah diteken Presiden pada Selasa 15 Februari. Sedangkan salinan dokumen Undang-Undang IKN bakal diunggah pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Beberapa aturan teknis proyek pembangunan IKN akan segera keluar bulan depan. Sejumlah payung hukum tersebut diantaranya Peraturan Presiden tentang Otorita IKN, Keputusan Presiden tentang Kepala Otorita, hingga Perpres tentang Rencana Induk. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN mengusung kota dunia untuk semua. Pembangunan tersebut diharapkan bisa menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Untuk menjalankan ibu kota baru telah disepakati adanya bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Staf ahli Menteri BPN bidang hubungan kelembagaan Diani Sadiawati mengungkapkan,
Tata kelola pemerintahan IKN dipastikan tidak akan keluar dari konstitusi. Menurutnya, tata kelola di IKN ini perlu kerja lincah, efektif, dan efisien. Terdapat 3 tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Selain mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, keberadaan IKN sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia 2045. Pemerintah mengatakan pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur dalam setiap prosesnya. Masyarakat lokal partisipasinya luas. Apakah ikut dalam membangun? Apakah ikut dalam bekerja? Semuanya terbuka. Lapangan kerja terbuka untuk mereka, kata Suharso. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Selasa 15 Februari 2022. Perihal penandatanganan Undang-Undang IKN ini disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Garing Bappenas, Kamis 17 Februari 2022. Menteri PPN Garing Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN akan menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia, kata Suharso sebagaimana dilansir dari Merah Putih. Presiden punya waktu 30 hari sejak RUU disetujui DPR untuk tanda tangan. Jika Presiden tidak menandatangani RUU itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Undang-undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isra Nur menyampaikan kondisi Kaltim secara umum tetap kondusif setelah penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kondisi Kalimantan Timur menurut saya relatif kondusif dan relatif tidak ada masalah setelah penetapan Undang-Undang IKN, kata Gubernur Isra Nur pada rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri tentang IKN di Aula Pemkot Balikpapan. Meski sangat kondusif untuk mendukung rencana pemindahan IKN, lanjutnya pemerintah daerah tetap akan mendengarkan arahan pusat. Semua daerah yang berada di sekitar IKN diklaim mendukung penuh pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kaltim. Jikapun ada sedikit riak, baik di nasional maupun lokal, semua akan bisa diselesaikan dengan baik, begitulah katanya.